Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Zakwan Yusuf Hamdika. Saya dari PAJ. Apa PAJ? Podcast Asal Jadi. Gokil. Karena ini adalah wadah buat tugas kita ya, tugas UAS untuk di tugas ini tuh kita membahas tentang pendidikan online. Walaupun namanya podcast asal jadi, tapi di sini bukan asal-asalan ya. Soalnya ini tuh biar namanya lucu aja gitu. Tapi ada seriusnya. Soalnya kan membahas pendidikan. Jadi di sini pendidikan di sini tuh membahas tentang pendidikan online dan juga pendidikan offline. Jadi tuh ada kayak salah satu apakah ada hambatan dari offline dan online itu. Jadi kita di sini udah kedatangan narasumber yang dimana beliau akan menjelaskan bagaimana keluh kesah, bagaimana hambatan, bagaimana halangan, kelebihan dan kekurangan dari proses belajar mengajar secara online dan offline gitu. Ya udah, coba perkenalkan diri dulu beliau. Enggak, buka masker dulu. Buka masker dulu. boleh. Jadi, kita di sini udah mematuhi prokes ya. Udah vaksin ya. Yoi. Udah aman jadinya. Joki vaksin. Enggak. Oke, perkenalkan nama gue Nisfa Syahbani, biasa dipanggil Saban. Gue kuliah di Universitas Islam Asyafiyah, jurusan Pendidikan Agama Islam. Gue semester 7. Semester 7? Iya. Lu udah mengajar, maksudnya magang udah kan pasti? Magang mah udah 3 bulan. 3 bulan. Itu di SMA apa SMP apa? Kalau SD apa TK apa PAUD gitu? TK gak mungkin juga dong. Karena gue pendidikan agama Islam, gue ngajar di MAN itu Madrasah Aliyah Negeri di MAN 18 Jakarta, Pondok Kelapa. Situ gue. MAN itu setara sama SMA ya? Sama SMA. Ya ibaratnya kalau agama tuh kalau itu MAN, tapi kalau umum SMA. Kalau MTS itu agama, kalau SMP baru tuh umum kayak gitu. Kalau MAN berarti negeri. MAN negeri kan Madrasah Aliyah Negeri. Berarti kalau swasta emas dong? Nah, kagak juga, Pak. Kalau swasta cuma MA doang. Oh, MA. Iya. Gak ada suatu emas apa. Dari lu mengajar secara online gitu, itu ada perbedaan gak sih antara ngajar offline dan online gitu? Perbedaannya wah tentu jauh lah. Kalau menurut gue sih kalau online itu perbedaannya ya yang pertama kita nggak bisa tatap muka secara langsung sama murid. Kan kalau online kita kan tatap mukanya online lewat laptop atau lewat HP. Kayak gitu sih bedanya. Sebaik juga sih. Cuman ada hambatan nggak? Maksudnya kayak misalkan kalau offline tuh kayak ada hambatannya kayak misalkan lu jalannya macet, telat atau bagaimana gitu. Kalau online kan hambatannya gitu. Lu ada nggak? Ada. Kalau offline sih gua biasanya bangun kayak jam 7 gitu ya. Kalau offline jadi bangun jam 5 kan habis sholat subuh, terus siap-siap dulu mandi, habis itu berangkat. Macetnya itu takut banget telat, soalnya masuk tuh 6:30 udah nyampe sekolahan sana gitu. Nah kalau online ya enak lah, kita masih bisa habis sholat subuh tidur lagi gitu, bangun jam 6 ya kan, siapin laptop gitu baru udah ngajar itu sih. Pernah ada kejadian kayak lu ngajar nih online misalkan, tapi lu tiba-tiba laptop lu mati atau enggak lu kehilangan sinyal dan lu nggak jadi ngajar gitu. Aduh, pernah gua. Kalau gua lagi ngajar nih, tapi untungnya itu baru dikit lagi selesai. Jadi tuh gua lagi mau ngejelasin kesimpulan, tiba-tiba HP laptop gua mati langsung. Gua langsung ngabarin ke pamong gua. Oh iya, yang belum tahu Pamong itu guru yang ada di MAN gua yang ngajar Quran hadis. BTW gua ngajar Quran hadis. Itu. Mati berarti udah nggak ngajar-ngajar gitu. Tapi udah kelar kan? Udah kelar. Jadi tuh gue tinggal kesimpulan doang, tapi nggak apa-apa daripada gue belum nyelesain PPT gue kan yang gue bikin gue jelasin ke murid. Nah itu lebih rumit lah. Tapi untungnya tuh pas kesimpulan tuh kan kesimpulan akhir tuh ya kan, akhir dari semua PPT yang gue jelasin. Kayak gitu sih. Lu ngajar kelas berapa? Gua ngajar kelas 10. Yang boleh itu kelas 10 sama kelas 11. Kelas 12 tuh nggak boleh. Iya, soalnya udah persiapan ini kali ya. Persiapan UN mungkin kali ya. Ujian yang lain. Ujian yang lain. Iya. Jadi mungkin itu yang ngajar harus guru-guru yang udah senior lah ibarat kata ya. Iya, yang udah senior di situ kali ya. Yang legend ibarat kata. Dari semua yang lu rasain selama lu ngajar, lu lebih enak ngajar online atau offline? Pribadi gue nih, menurut gue online. Balik lagi yang tadi, gue masih bisa tidur, bangun jam 6:30. Tapi kalau offline, gue bangun subuh jam 5, siap-siap langsung mandi, OTW. Itu termasuk guru yang males lu ya ini.
Ya gimana lagi masa pandemi begini, tapi enakan online sih. Iya sih, enakan online sih. Di rumah. Soalnya lebih gimana? Waktunya lebih fleksibel gitu. Iya, kita masih bisa makan di rumah. Bisa minum. Gitu. Kalau misalkan ini lu ngajar gitu, ada murid yang bandel nggak? Atau ada murid yang ibarat kata kayak bangor lah ibarat kata? Kalau bangor sih nggak tahu ya ini termasuk bangor apa enggak. Cuma gue pernah lagi ngajar, itu ada siswi lah cewek, izin tuh, Pak saya mau ke kamar mandi. Ya udah kan gue izinin tuh, ya kan gue izinin. Set, lah kok ini orang nggak balik-balik kata gue. Kenapa bang? Sampai habis, pas sampai habis nggak balik-balik, tiba-tiba ngechat gue ya kan, Kak maaf tadi saya ketiduran. Jadi kata gue. Ketiduran. Emang sih bener ke kamar mandi bener, Iya. Cuma ketiduran. Bangun-bangun jam berapa tau? Udah selesai pokoknya tuh gue ngajar. Kalau kata gue sih dia bukan tiduran, Bat. Sengaja. Karena ngantuk. Iya, gak mau belajar. Emang kalau online gitu. Iya. Udah nyaman lah. Udah nyaman. Terus kalau misalkan ngomongin soal online atau offline gini ya, lu kalau misalkan offline itu, lu datang ke sekolahnya tuh kayak absen di sekolahan atau? Iya, absen di sekolah tuh, kalau di sana tuh absennya pakai apa namanya tuh, scan gini tuh kayak jempol. Asal datang nih, kan di tembok ada kayak scan itu tuh, kita pencet gini nih, itu tandanya kita udah absen. Canggih lah, pakai apa sih itu namanya nggak tahu. Oh yang kayak yang ditempel tuh, iya gitu. Yang begini. Iya, yang pakai jempol. Iya, yang ada biru-biru gitu kan. Nah, enggak, gue hijau. Oh, hijau. Iya, gue hijau. Sekolah gue biru waktu itu. Beda. Menurut lu nih ya, kalau misalkan pembelajaran pendidikan secara online ini kan yang dimana kita tahu dalam di masa pandemi ini kita sebagai mahasiswa atau juga sebagai siswa dan bahkan para pekerja yang WFA atau work from home juga udah merasakan dampak dari pandemi kan. Salah satunya adalah belajar di rumah gitu. Dan bekerja di rumah. Dan menurut lu nih, kalau misalkan dari pandangan lu, kalau misalkan kita belajar secara online itu lewat Zoom atau lewat Google Meet atau lewat platform lain lah ibarat kata itu gimana ya, bikin siswa atau mahasiswa tuh jadi malas apa enggak sih? Siswa deh, lu kan pernah ngajarnya di ini kan, di mana itu? Di mana? Bikin orang jadi malas apa enggak? Kalau menurut gue iya bikin males. Ya baik lagi tadi yang gue jelasin tuh, ada yang ketiduran. Itu udah termasuk apa? Termasuk males. Padahal ya emang gimana ya? Kalau online kan emang udah nyaman, Jack. Ya kan? Kita mau di rumah belajar bisa santai, bisa diem-diem ngemil ya kan? Bisa ini atasan bawahnya ini yang karena Itu boxer kan? anjing, atas kerudung ya kan? Sampai sini bawa boxer ya kan? Makanya. Jadi gak ada yang tahu juga tuh yang begitu tuh. Aneh emang. Itu sih faktornya salah satunya males. Bikin males sama mungkin apa ya, nalar pas gua ngejelasin itu kurang. Oh jadi kayak misalkan lu ngejelasin kayak dari muridnya tuh feedbacknya kurang bagus lah, kurang dapat feedback yang bagus ya. Beda sama offline. Kalau offline tuh gue bisa tahu, maksudnya bisa berbaur sama siswa gue, terus gue bisa kayak bercanda-canda gitu, dan salah satunya juga gue bisa ngenalin karakter siswa gue, apakah ada yang males, apakah ada yang rajin atau pas-pasan gitu ya kan. Gitu. Kalau di terakhir acara biasanya kan kalau guru-guru itu kayak sering nanya gitu, nanya ke siswanya. Lu sering gitu? Kalau gue sering nanya. Cuma metode gue kalau ngajar beda sama temen gue. Kalau gue itu bikin PPT nih, gue ngejelasin dulu semuanya sebelum kesimpulan, baru ada yang bertanya gak? Kalau nggak ada yang bertanya, gue yang nanya, bikin panik. Berarti lu incer gitu? Iya, gue incer. Lu ada nih, berarti lu, tar lu nih, sorry. Berarti lu mau dibalik lu jadi guru ada motif balas dendam berarti ya? Itu, waktu gue dulu di sekolah. Lu ngincer muka-mukanya panik apa gitu? Enggak sih, iya sih ngincer muka-muka yang... Sebelum gue ngomong ngincer muka-muka panik, lu kan Zoom, harus on cam apa enggak? Oh iya, itu kalau di sekolahan magang gue tuh harus on cam. Emang dari peraturan sananya. Kalau nggak on cam dicatat masuk BK. Itu emang ketat banget, tapi emang bagus sih disiplin maksud gue gitu. Berarti jatuhnya kalau kayak gitu alpha ya?
Iya, ya apa bener. Nggak masuk. Jadi nggak masuk. Padahal dia bangun gitu ya kan. Tapi pas off cam jadi ya apa sia-sia bangunnya. Iya, soalnya sih tidur. kalau off cam gitu takutnya kemana-mana ya. Iya, takutnya kemana-mana, tidur bisa. Ya kan, makan, pergi, ditinggal itunya laptopnya. Tinggal, yang penting bukan perasaan tinggal ya. Ya aduh, curhat. Oke, lanjut dah yang tadi tuh yang lu bilang ngincer siswa yang panik, Iya. yang kalau lu mau tanya-tanya, Biasanya gue ngincer cowok. Cowok yang udah tahu nih, pasti nih orang bandel nih kata gue nih gini-gini. Gue tanya, tapi gue nanya nggak susah sih, karena gue nggak mau nyusahin orang lain ya kan. Udah iya. gitu juga materi gue juga gampang. Nggak susah, masih kelas 10. Kecuali kelas 12 tuh baru. Ya udah gue ngincer tuh ya kan. Muka-muka kayak apa ya dikatanya ya? Kayak muka-muka ya ketahuan lah, ya muka-muka kayak bukan bandel sih. muka-muka bukan bandel, kayak muka-muka Iya kayak gimana gitu. Jadi gue asal pokoknya kalau gue bilang ada yang mau bertanya gak, diem nih, diem gue tungguin ya kan, diem ya udah. diem Nih, tungguin, kamu- ada seharian tungguin. Lah kagak 2 minggu. Gue kira 2 tahun. Enggak Sama bercanda. kali 5. Enggak lucu, mohon maaf. Ya udah. Lanjut. Ya udah. Lu ngincer yang panik berarti. Jangan panik gue, karena ya nggak dendam sih gimana ya. Ya gue dulu pernah, cuma gue MTK waktu itu. Gue nggak bisa apa-apa, suruh maju. Gila. Tulis Panik gue. aja. Ya. Kumbang tanduk gitu. Gue tulis hanya Allah yang tahu. Tapi biasanya tuh kalau misalkan kayak ada, misalkan lu nanya nih, siap ada yang mau bertanya atau nanti kalau nggak tanya saya yang tanya biar kalian yang jawab. Biasanya tuh kayak ada yang ngewakilin satu orang tuh nggak? Biasanya ada. Itu biasanya orang pinter, Jack. Iya. Jadi kalau gua ngomong ada yang mau bertanya gak nih, terus pada diem nih. Nah, satu yang wakilin bisa yang pinter. Iya. Jadi semua terselamatkan. Iya, terselamatkan. Gara-gara orang itu. Gara-gara orang itu. Atau enggak ngechat grup tau nggak? Iya, Tanya biar gue nggak ditanya tanya. gitu. Jadi terwakilkan kayak aduh lega banget gue lega Lega banget Akhirnya gua nggak ada ada nanya, nanya, Iya gitu lah. Kayak gitu. Ya, Ya hujan ya. hujan Cok. Ini kalau misalkan lu apa sih yang lu kangenin kalau lu belajar secara offline gitu? Kalau offline yang gue kangenin Bukan belajar sih, mengajar. mengajar ya. Kalau mengajar sih yang gue kangenin offline ya, gue bisa berbaur sama anak-anak, gue bisa kenal lebih deket, gue bisa main-main sama siswa gue, bisa bercanda-canda gitu sih. Kalau gue Jadi kalau misalkan ini dibandingin offline atau online, lu lebih seru mana? Atau lu lebih milih yang mana? tadi online. Oh iya tadi udah ya. Online tadi ya gue jujur aja ya kan, gue lebih baik online, jujur aja gue mah ya soalnya nyaman. Iya sih. Cuman kan ya nggak enak juga online, Ban. Iya sih gak enak juga bener. Cuma ya kadang lagi begini. Iya sih. Gimana? Dan gue dapet magang pas lagi zaman covid begini. Beda sama tahun-tahun gue kemarin, angkatan kemarin yang langsung ke sekolahan begitu. Cerita dong, lu bisa ceritain dong, maksudnya ceritain nggak sih gitu pengalaman lu ngajar secara online gitu yang menurut lu paling seru banget gitu dari di kelas lu atau teman-teman magang lu atau siapapun itu yang menurut lu tuh seru banget lah ngajarnya dan juga pokoknya suasananya seru, ngajarnya seru begitu. Iya. Kalau offline nih ya, offline apa online? Dua-duanya dah kalau misalkan lu mau ini. Kalau online ya serunya paling kok online sih nggak seru kata gue sih. Online nggak seru? Nggak seru. Soalnya nggak ketemu ya? Nggak langsung gini, nggak kayak kita gini. Iya, iya. Nggak berinteraksi langsung gitu. Nah kalau offline baru serunya kita belajar nih serius. Cuma pas serunya itu pas pembagian kelompok atau lagi pada diskusi nih. Misalkan gue kayak bagian kelompok nih, kelompok 1, 2, 3, gue kasih materi. Kelompok 1 tentang ini, kelompok 2 tentang ini, 3 tentang ini. Baru tuh rame ya kan, jadi seru gitu. Jadi tuh belajarnya nggak apa ya, nggak terlalu formal, tapi serius. Kayak kita gini podcast nih. Bercanda-canda tapi ada serius Iya, kan? iya. Kayak gitu. Iya sih bener sih. Iya. Bercanda-canda yang penting bisa serius. Yang penting masuklah materinya ya kan. Ya, betul. Terus nih ya, kalau misalkan ini murid lu kan misalkan bandel ya. Bandel ya. Ada yang bandel gitu misalkan. Iya. Tuh lu ngomelinnya secara halus dengan cara lu menghapus absen dia. Waduh. atau Berat. dengan cara lu langsung bilang ke dia,
Kalau gua Atau lu bimbing jadi bener gitu? Nah, kalau menurut gua jujur orangnya kalau ngajar gak bisa marah, gua nggak tahu kenapa, emang bawaan diri gua kali ya. Gua tuh bener gua kagak bisa marahin siswa, beneran gua. Cuman marahin ban. Atau mungkin gua masih magang kali ya, atau belum jadi guru asli. Iya. Paling kalau guru asli ya marahin kita tegur gitu. Marahin secara apa ya? Bukan marah sih, kayak nggak kasar, apa sih namanya? Kayak apa sih namanya? Jelas gitu. Iya kayak jelas gitu. Tegas. Iya tegas. Aturan mah ya, kalau gua jadi lu, Ah, gua marahin. kenapa tuh? Gua marahin aja dendam. Soalnya pernah dimarahin. Ada yang cakep gak? Ada yang cakep gak? Lu ngajar ada yang cakep gak? Kalau yang cakep mah pasti ada, gak mungkin Iya sih, sekolah ada. ada. Jangan semua Gak gak mungkin ada. sekolahan bapuk Iya. semua isinya. Apalagi uhti. Waduh. Itulah, ada yang cakep lah pasti. Ada. Banyak. Tapi ada yang konyol nggak? Maksudnya konyolnya tuh kayak apa namanya? Konyolnya tuh kayak lagi on cam di Zoom terus pakai kan ada tuh filter IG, efek IG yang ada kubis, Iya. gambar monyet, muka Benar kata gitu lu kan. itu, yang kumis. Gue pernah, iya. Jadi sebelum gue ngajar kan gue observasi ya kan, gue jadi ngeliatin pamong gue dulu, cara ngajar pamong gue gimana nih. Dan satu saat tiba-tiba siswa pamong gue pakai efek IG, pakai kumis, kacamata, diomelin langsung. Kata gue lah apaan sih? Cewek? Cewek. Pakai kerudung? Iya, pakai kumisan kayak nggak nyambung gitu, Jack. Pakai kacamata gitu. Terus ditegur, diomelin, kagak pakai ini, diomelin langsung. Pakai kumis. Iya, langsung dicatat. Bayangin dah masuk tuh. BK. Cewek berkumis gimana? Aneh emang pakai efek-efek gitu, kayak nggak serius gitu. Langsung domain sama pamong lu berarti. Pasti ya, domelin langsung, tegur. Lu nggak kayak gitu, nggak ngomelin gitu. Enggak, ya mungkin kan aku masih magang kan. Omelin aja, omelin aja, aturan omelin aja. Woi, Woi, lu kalau belajar bisa agak lu ngerti juga nggak dong, sih? enggak lu juga. Iya sih. Berarti apaan kamu? Iya, kamu bisa manggil nama, kamu bisa. Apa anjing gitu? Ya anjing. Guru apaan gue ngomongnya? Terus ini Ban, maksud gua gua mau nanya nih. Ada lagi nih yang mau gua tanyain. Maksud Apaan gua tuh? kalau masalah nilai, Iya. maksud gua lu orangnya Pelit. pelit nilai atau enggak sih? Kalau gue ini perintah dari pamong gue, jadi tuh gue nggak pelit nilai. Kalau kata pamong gue kasih aja 75, itu KKM. Oh, KKM 75. Iya, jadi tuh gue nggak bisa ngasih kayak 60, 50, 55 tuh enggak. Paling bantar-bantar rendah tuh ya 75. Oh, berarti lu selama lu ngajar lu belum pernah Belum pernah ngasih nilai bawah KKM? gocap, nggak pernah ngasih 55, 60, 65 enggak, 75 ada itu. Tapi nggak ada yang Maksimal bawah gitu, KKM? nggak ada. Terus kalau misalkan ada yang salah gitu, Salah apaan? misalkan dia jawabnya salah, udah salahin gitu, udah salahin. Kalau jawab salah? Kalau dari misalkan lu ngasih soal nih, bikin soal, terus jawabnya Ulangan salah. nih, ulangan. Oh iya, bentar. Kalau ulangan tuh lu bikin soal sendiri? Bikin Atau soal dari sendiri gua. pamong lu atau? Bikin soal sendiri. Jadi gua misalkan materi gua tentang, kan gua Quran hadis, misalkan tentang kemukjizatan Al-Quran. Nah gua tuh malamnya gua bikin pilihan ganda tuh PG 20 gitu. Nah abis itu gua taruh di apa sih namanya, tau gak, e-learning? E-learning ya? Ya itu gua taruh di situ, bikin soal 20. Besoknya baru gua kasih ke murid gua semuanya, suruh ngerjain ulangannya gitu. Berarti kalau misalkan ulangan, lu itu maksud gua istirahat lu di situ ya kalau misalkan. Istirahat gua di situ. Lu kan tinggal ngasih ulangan. Iya, jadi ngajar gue tuh seminggu ngajar, seminggu ulangan, seminggu ngajar, seminggu ulangan, Iya. kayak gitu. Jadi seminggu gue ngajar nih, nah seminggu berikutnya gue istirahat, tidur kayak ngapain kayak. Jadi pas bangun-bangun tinggal ngeliat nilai Tinggal nih. ngeliat nilai. Siapa yang belum ngerjain, siapa yang udah, siapa yang remet, siapa yang kagak. Kalau ada yang remet atau ada belum Kalau ada yang ngerjain, remet, lu kabarin gitu. gue kabarin, gue WA langsung pribadi. Nih siapa namanya nih, gue chat. Nih mau ngerjain gak nih? Kalau nggak mau ya udah nilai segini nih. Gue takut-takutin. Oh Padahal iya, lu ancam aja gitu. gue ancam aja biar supaya itu Biar siswa tuh rajin rajin gitu, ngerjain. kagak males sih ya. Berarti dibalik dendam lu pribadi kepada murid-murid, tapi ada ini juga ya, Ada. biar bisa disiplin sama rajin aja ya. Rajin ya. Biar Gitulah. biar ngerti lah. Dia ngerti. Jadi harus saling hargain guru ya. Hargain guru kita. Sekarang soalnya kebanyakan kekurangan dari murid, dari mahasiswa atau siswa yang lain tuh kurang hargain dosen atau kurang hargain guru, Ban.
Lu setuju nggak dengan hal itu? Setuju kan, karena ya baik lagi kan online nih. Itu gimana caranya jangan mentang-mentang online terus kita off cam gitu lah. Kita kan misal gue ngejelasin nih, hargain gue dong, gue lagi ngejelasin harus on cam, harus dengerin. Coba kalau off cam gak ngehargain dong tuh dia. Iya sih, itu tuh buruknya di situ tuh, nggak boleh gitu. Penting loh hargain orang. Iya, jadi emang harus menghargai ya. Kita kalian menghormati yang tua, yang tua menghargai yang muda. Nah, itu. Pokoknya emang harus saling menghormati. Saya menghormati, saya menghargai. Pernah dapat murid yang kayak gitu, yang nggak menghormatin lu bagaimana? Alhamdulillah enggak. Enggak. Iya, enggak ada yang songong, enggak ada yang ini sopan semua. Tapi enggak tahu kalau di luar. Nggak tahu kalau di luar. Karena kan lagi belajar aja. Lu manggil apa kalau misalkan ini? Kalau gua- lu manggil nama ya? Maksudnya gimana? Maksudnya kan lu manggil ke murid lu nama apa? Oh, manggil murid gua, ya nama. Tapi kalau misalkan di WA ngechat ya Kak. Kak, Tapi gitu. kalau di itu Pak. Kalau di Zoom, Pak. Iya, Kalau di Pak. chat, Kak. Profesional lah kan. Iya sih, profesional. Iya. Kerja kita harus profesional ya. Iyalah, kalau profesional Kalau ngapain? profesional mau dipecat lu. Terus kalau misalkan udah kelar nih. Udah kelar jadi guru atau lu kan magang gitu ya 3 bulan ya? 3 bulan magang gua. di MAN ya? MAN. Nah, terus itu kan udah kelar nih. Iya. Ada yang ngechat tuh kayak manggil lu Bang gitu enggak apa? Itu Bang, biasanya kalau cowok. Kalau cewek Kak, biasanya Bang. Soalnya kalau Pak tuh terlalu tua. Makanya iya gue juga kayak aduh aneh, gue umur gue masih segini udah panggil Pak aja gitu. Emang umur lu berapa? Bukannya umur 46 tahun? 84 gue. 84 aja. Manggil Bang sih kalau cowok mah. Terus kalau misalkan lu tiap ngajar itu kayak ada, maksud gua lu pas lu ngajar tuh kayak ada noise atau interupsi dari siswa-siswa gak? Suka kayak mic-nya bocor. Ini kayak bocor gimana maksudnya? Mic-nya bocor jadi kayak Ada suara-suara lain. Ada suara-suara lain, suara-suara yang nggak jelas. Ada pastilah motor lewat apaan aja. Tapi dari siswa lu, Iya, dari siswa gue ada aja suara ayam. suara ayam. Ada. Buset. Suara gue lagi ngejelasin nih lupa matiin on mic kali ya. Lupa matiin mic jadi kayak ada suara apa aja motor lewat. Iya, kalau motor lewat Anak wajar. kecil Anak atau wajar. adiknya. Ayam. Teriakan ayam. Pagi-pagi masa ayam enggak? Iya, pagi-pagi. Iya. Kirain gua siang gitu, Lah, ayam. Ayam loh. Ayam siang gimana? Ayam siang. Ayam geprek. Aduh. Kita nggak lucu sih sebenarnya. Cuman Lucuin emang aja sih. biar lucu aja, biar asik. Maksud gua Biar asik, kan. kan podcast asal jadi. Iya. Aja di PAJ itu PAJ. podcast asal jadi. Tapi kan ya intinya kita membahas yang benar. Yang benar. Ibarat kata Ambil apanya? ambil positif. Iya, jangan kebalik. Yang kebalik, ambil Ambil. negatif. Makanya kan banyak orang bilang positive thinking, Iya, jangan negative thinking. gitu. Tapi kebanyakan nih orang sekarang mah negative thinking semua ya guys ya. Iya. Apalagi kalau malam. Apalagi kalau malam, nah, Buset. enggak kalau malam overthinking, Oh, bukan iya, negative thinking. overthinking, Beda. Lu sering gitu, overthinking. Enggak sih, alhamdulillah. Enggak, maksud gua kan lu kan pernah ngajar, jadi overthinking. Wah, anjing ini gua harus bener-bener bikin soal. Kalau gue tuh Kalau gua nggak bikin soal, gua mati besok gitu. overthinking tuh gue kalau pas lagi akhir-akhir gue ujian PKL. Tuh gue mikir tuh masa itu gue ngajar dilatih dosen gue, dilatih pamong gue, kan selama ini gue ngajar nggak dilatih sama siapa, gue doang sendiri. Jadi gue pas ujian tuh, nguasain. pas ujian. Gue ada ujiannya. Oh, PKL, maksud gua magang jadi guru gitu ada ujiannya? Ada ujiannya gue ujian akhir itu namanya kayak UAS gitulah, kayak gitu. Jadi gue masuk bikin materi malam, udah tuh gue ngajar, dosen gue masuk di Zoom, pamong gue masuk, udah diliatin, dinilai, alhamdulillah nilai gue A. 90 nilai gue 93 dah. Dan lu tuh kalau ngajar pusing nggak? Suka pusing nggak? Pusing sendiri gitu? Pusing sendiri gue. Kadang kalau gue pernah gue pusing tuh gara-gara begadang, padahal besok ngajar gue. Besok ngajar tuh, wah konsentrasi gue kacau parah dah, gue kayak gambut ngajar, bawahnya pengen marah gitu ke siswa, padahal siswa gue nggak ada apa-apa, Nggak ada salah. Iya, kayak gimana sih, kayak lu capek begadang Iya ya kan, terus tiba-tiba pagi ngajar. Bang, bisa Tuh, begadang situ. kagak. Lu jangan begadang. Jangan begadang. Kalian jangan pada begadang. Hati Begadang gamut. situ. Padahal mah kita sendiri begadang. Iya, sampai jam 3 doang. Jam 3. Enggak, gua jam 4 pernah. 4 sore anjir. Anjir. Minum apaan? Biasa. Apaan? Kopi. Oh, kopi. Bukan yang lain, bukan yang lain. Iya, paham. Bikin materi susah nggak sih? Bikin materi kalau menurut gua kalau masih kelas 10 itu masih gampang kalau menurut gua. Tapi kalau udah kelas 12 kayaknya gua harus lebih mendalami dah materinya. Iya, Karena kalau kelas 10 itu masih dasar-dasar lah, belum terlalu mendalami gitu. Lu di ngajar tentang apa? Quran. Gua tentang Quran hadis. Gua tuh pengennya ngambil
akidah akhlak. Karena gue bisa ngomong tentang ke perilaku kita masing-masing gini, kayak begini nih, gue bisa ada kayak sabar, kayak tawakal gitu-gitu. Terus Usaha, ikhtiar gitu, doa, tawakal, gitu-gitu. ikhtiar. Dan lucunya gini, gue sama temen gue pas ujian mau PKL nih, kan ada pembagian mata pelajaran. Itu gue udah berharap gue akidah. Pas pembukaan PKL ya kan, udah didata nama gue set ngajar apa Quran hadis, anjir gue ketar-ketir. Emang kadang berharap yang berlebihan itu nggak baik, Wan. Iya, gue berharap nggak sesuai ekspektasi. Gue pengen akidah akhlak, tiba-tiba Quran hadis, tapi nggak apa-apa sih, itu masih selaras, masih sejalan lah itu. Gua penting paham lah ya. Iya, gue paling gak suka tuh kalau ngajar SKI. SKI apaan? Sejarah kebudayaan Islam. Karena gue lemah di sejarah. Gue tahu sejarah kebudayaan Islam tuh perang Badar doang, gue tahu. Perang Badar karena ada filmnya dulu. Jadi gue bisa paham lah cerita jalannya gitu, perang Badar. Itu doang sih gue lemah di sejarah, gue cerita Nabi gitu-gitulah. Berarti Makanya, susah ya. Iya, alhamdulillah gue dapet Quran hadis daripada gue SKI, diem gue langsung. Nggak bisa ngejelasin apa-apa. Gitu. Kalau akhlak dan kaidah tuh Akidah. oh iya, apa? Akidah akhlak. Akidah akhlak tuh gimana? Ya akidah akhlak dulu. Masih cuma sabar doang. Enggak, maksudnya banyak kayak sabar, tawakal, ikhtiar, terus dampak negatif sifat sombong gitu-gitulah. Ya perilaku kita masing-masing pribadi, kayak lu Perilaku positif lah. Iya gitu, ada yang positif, ada yang negatif juga. Ada qanaah, terus ada apa lagi ya? Banyak lah pokoknya itu yang positif sama negatifnya. Banyak. Kalau Quran hadis itu dia lebih mempelajari Quran dan hadis sih, kalau Quran hadis. Kalau yang ngajar gua kayak gitu. Kan tadi lu bilang lu tuh ngasih nilai nggak bisa di bawah KKM. Nggak bisa apa? Maksudnya nggak pernah di bawah KKM ngasih Iya. nilai. Jadi kan KKM 75, lu nggak pernah ngasih di bawah KKM 75 kan? Iya. Tapi kalau misalkan ada siswa yang nggak ngerjain, lu bakal kasih tetap Iya. nilai 75 apa enggak? Yang nggak ngerjain, gua kasih tetap 75. Karena gua masih sesuai dengan pamong gua. Ya gua Tapi kan dia nggak ngerjain. Oh, kalau nggak ngerjain. Dia nggak ngerjain. Kalau nggak ngerjain tetap gua WA, gua paksa. Kalau dia nggak mau, Kalau udah nggak mau, gua lapor ke pamong gua, biar pamong gue yang ngurus. kalau udah sama pamong dia ngurus tapi dia tetap nggak mau, Bisa sekolah. Gak usah ngerjain tugas sudah. Bukan gitu, gue pas akhir-akhir pengen selesai PKL nih Jack. Ada yang nilainya ada 65 nih, cuma nggak gue suruh remet, gue kasih 75 karena udah akhir, udah pengen dia jatuhnya baik lah gitu. Udah lu nggak usah dibaca ngomong, udah lu nggak usah ngerjain, nggak apa-apa, gue kasih 75 aja. Tapi ya mumpung gue terakhir di sini nih di mana 18 sekolah magang gue gitu. Gue sih kalau misalkan ada siswa yang tadi tuh yang tetap nggak mau ngerjain nih, udah bilangin sama gue, udah gue lapor ke pamong gue, nih bu, siswa ini namanya ini nggak ngerjain gini. dan lapor bilang lu kayak apakah ini harus dikasih nilai 75 atau Iya, karena gue ngomong gitu dulu, gue chat pamong gue, bu ini gimana gini. pamong lu ibu-ibu? Ibu Haja. Iya udah tua. Oh, Haja berarti udah haji. Udah haji lah. Haja. Maija. Maija pengen ke Mekah. Iya, pengen kamu Tahu nggak lu? Tahu. Filmnya itu. Sinetron, Cok. Oh iya, sinetron ya, beda ya? Beda. Filmnya beda, sinetron. Iya. Oke, balik ke topik lagi ya. Maksudnya itu udah Random di luar parah. topik ya, udah random parah. Jangan sampai kita tiba-tiba ngebahas meteor jatuh aja. Iya, bener tuh. Dan juga black hole Bima Black hole, Sakti ya kan. Teori vaksin, joki vaksin. Vaksinnya pakai bor tuh. Ber gitu. Tulang lu kena. Udah, langsung aja ke topiknya lagi dah. Ada suka dukanya nggak? Ada suka dukanya kalau offline. Ya gua seneng bisa ketemu murid gua langsung. Baik lagi ya, bisa bercanda-canda juga, gue bisa berbaur sama mereka, gue bisa berinteraksi sama mereka, terus gue tahu karakter mereka, ada yang gini lah, kan beda-beda setiap karakter orang-orang ya kan, itu sih. Karakter orang Terus lu ada pesan-pesan nggak buat siswa-siswa yang lagi online. Daring? Kalau pesan gue, ya gue ini dulu ya, maksudnya gue bukan kasih apa ya gue masih magang nih, gue belum menjadi guru asli. Gue cuma mau kasih pesan, tolong buat siswa manapun, jangan mentang-mentang lagi online atau pakai laptop itu belajarnya jangan kayak nggak menghargai guru lagi ngejelasin. Itu jangan. Itu kita harus menghargai guru, gimana caranya tuh guru bisa seneng sama kita, on cam terus, kalau ditanya paham, kalau ditanya jawab gitu. Nah, kalau dari gurunya pesannya sabarlah.
lagi begini, lagi online nih, kita ngejelasin ke siswa, ya mungkin kan siswa nggak semuanya paham ya kan, kan lagi online juga, gitu. Jadi emang harus sabar pengertian, aja, harus iya. Ya namanya guru ya berat sih. Emang harus nuntut, cuman ya emang harus nuntut buat ilmu, cuman buat ya ilmu. sabar, nggak usah terlalu maksa ya. Karena kan emang online kan susah ya, masukin materi masuk ke kepala. Iya. Jadi emang harus sabar. Sabar banget lah. Kalau misalkan buat online offline gimana lu? Kalau buat pesan-pesan buat offline. Pesan-pesan buat offline. Ya pesan-pesannya gimana ya? Kayak nggak ada deh. Nggak ada. Online doang kayaknya pesan-pesannya. Iya sih. Kalau offline mah, kalau ya biasa aja. Kalau offline biasa aja ya. Iya, kayak ngajar biasa aja. Kayak ngajar biasa aja. Cuma kalau online banyak pesan-pesannya itu tadi. Guru harus sabar juga ngejelasin ke anak-anaknya gimana tuh supaya kita ngejelasin nih itu gimana tuh siswa itu nalar gitu sama penjelasan apa yang kita sampein kayak gitu. Dan kira-kira nih ya, kira-kira ya, bukan pura-pura maksud gua. Itu mah Kira-kira kalau misalkan lu udah selesai ngampus, lu bakal tetep pasti lu kerja dong kan, kalau udah selesai ngampus pasti kerja. Kerja nganggur gua. Ngapain gua dapat sarjana nganggur gitu. Percuma ya satu ya. Iya, ngapain. Lu kan kalau misalkan udah selesai kuliah nih, lu kan kerja, lu bakal ngelamar kerja jadi guru di tempat MAN 18 ya, Iya, MAN 18 itu atau di tempat lain? Alhamdulillah gua punya sahabat lah ya kan dari semester 1 gitu, dan gua nggak tahu tiba-tiba tuh dia punya yayasan. Anjay. Dan gua main ke rumah dia mulu nih. Iya. Tiba-tiba emaknya dia nawarin, nih temennya ada yang mau jadi guru gak ngajar gantiin Pak ini, soalnya Pak ini mau pensiun gitu. Lu langsung daftar GC itu gercep tuh anjay. Ya udah, dan temen gue namanya Nopal ya kan, Pak booking satu buat saya gitu ya. Iya, jadi nih gue insya Allah lulus nih gue nggak usah nyari kerja, gue udah ada tempat gitu deket lagi di Buaran, ke rumah gue juga kayak gitu. Alhamdulillah banget sih, jadi gue nyari-nyari lagi. Bang kalau udah ada koneksi mah enak ya. Iya, enak. Kalau udah ada koneksi enak, udah ada link gitu. Iya, gue juga nggak tahu, temen gue oh lu punya yayasan, oh di sini. Dan ternyata yayasannya itu tempat TK gue dulu. Berarti Gitu. sempit banget dong dunia. Makanya gue juga lah. Di situ-situ lagi. Makanya gue pas gue ke sono, lah ini TK gue dulu nih. Oh, berarti ntar lu ngajar TK dong? Kagak TK juga. Gue di TK. Gue di MAN-nya. Oh di mana? Ada mana? Cuma itu swasta, jadi MA bukan MAN. Mas. Mas lagi. MA. Mas. Cuma nama Twitter lu ya. Mas Iu. Iya. Kira-kira nih selain di yayasan itu lo ada planning lain nggak? Ada insya Allah sih kalau gua udah kerja di sana nih, terus gua kan dapat gaji nih ya kan, gua tuh pengen kayak buka usaha lah di rumah, kayak gitu-gitulah, biar supaya ada penambahan ini juga finansial. Jadi gua nggak stuck di ini aja, di jadi guru aja. Tapi kalau mau usaha harus berani rugi tau? Lah iyalah, masa iya nggak berani. Cuma alhamdulillah kalau misalkan nanti jadi PNS. Oh berarti selain lu planning lu maksud gua planning dalam keadaan jadi guru ya. Kalau misalkan selain di selain di MA yang swasta itu lu ke ini ya, berarti ke jadi PNS. Jadi PNS gue bisa, insya Allah. Ya udah deh, paling gitu doang sih. Iya. Gua mau nanya gitu doang. Jadi makasih banget nih Ban ya. Iya, sama-sama, selalu aja. Ya udah deh. Apa? Salaman. Iya, makasih dulu. Ke COD. Sepakat dulu. Iya, sepakat dulu. Jadi makasih banget ya Ban udah mau datang di PAJ di podcast Asal Jadi. Coba mau ngasih tahu bagaimana keluh kesah pendidikan online dari sudut pandang guru ya. Iya, sudut pandang guru. Jadi ya udah itu doang sih yang mau gue tanyain, dan paling cuma itu aja yang lo mau sampein ya. Iya, itu doang sih. Ya kan gue soalnya nanya gitu, paling gitu doang. Iya, itu bahkan lu yang nanya. Gue yang nanya sih. Jadi ya udah gitu aja. Terima kasih buat siapa nama lu? Parah. Lu temen gue berapa lama temen gue masih anjir. Baru sehari. Mungkin 2 minggu. Nama siapa? Nispa Saban ya? Iya, Nispa Sabani. Jadi makasih banget udah mau datang, udah diundang, udah jadi narasumber. Iya. Jadi gitu aja di podcast Asal Jadi, di konten ini, di topik ini tentang pendidikan online, bagaimana keluh kesahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.